Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang 4 candi bermunculan di Jawa Tengah. Situs Candi Buddha ini mungkin cukup asing bagi kita, terutama umat Buddha, yaitu situs Candi Bogang. Meski menyandang nama candi, namun tidak banyak jejak candi layaknya stupa Mandala Borobudur atau candi lainnya. Nama candi yang disandang di situs ini diambil dari nama desa yang menjadi lokasi Candi Bogang. Sebelum situs ini ditemukan, desa ini sudah bernama Candi Bogang. Seperti yang disebutkan dalam hasil ekskavasi Candi Bogang, penemuan berawal dari temuan kepala arca Buddha. Dan situs ini ditemukan seorang pekerja bangunan yang hendak membangun pondasi. Ketika pertama kali ditemukan, terdapat 4 bagian patung Buddha. 2 bagian patung telah dipindahkan ke Museum Karmawi Bangga di kawasan Stupa Mandala Borobudur karena faktor keamanan. Adapun 2 bagian lainnya dapat dijumpai pengunjung di Candi Bogang. Menurut Muslim penjaga situs Candi Bogang, 2 patung yang masih terdapat di situs candi pernah diangkat dengan katrol untuk dipindahkan. Namun usaha itu semua gagal, dan hingga kini 2 arca tersebut yang berukuran cukup besar tersebut masih tergeletak di situs candi. Arca yang satu masih tergeletak dalam galian sedalam 1 meter di dalam tanah, sementara yang satu sudah diangkat dan diletakkan di sebuah bangunan yang berbentuk joglo. Meskipun sudah ditetapkan sebagai situs peninggalan purbakala, situs candi ini cukup memprihatinkan. Patung Buddha yang masih ada di dalam galian hanya ditutupi dengan seng sebagai pelindung dari terik matahari dan hujan. Dan kedua patung terlihat tanpa kepala. Diperkirakan bila 4 bagian arca ini disatukan, akan membentuk arca Buddha sebesar arca Buddha yang ada di Candi Mendut. Arca Buddha terbesar di Jawa, situs Candi Bogang, memiliki arca yang diyakini merupakan arca Buddha terbesar di Pulau Jawa yang berbentuk mudra atau duduk bersila. Arca pada situs Candi Bogang memiliki warna coklat muda dan tidak memiliki kepala, karena salah satu kepala arca tersebut berada di Museum Karmawi Bangga, Taman Wisata Candi Borobudur. Arca situs ini mempunyai ketinggian 150 cm dan 170 cm, panjang 130 cm dan 150 cm, serta lebar 58 cm dan 136 cm, dan 11 arca atau 9 bentuk guci dan 9 berbentuk persegi yang mempunyai tinggi 7-13 cm, panjang 7 cm, serta lebar 7 cm dengan berat keseluruhan lebih dari 3 ton. Selain Candi Bogang, bentuk peninggalan sejarah masa kerajaan banyak ditemukan di Kabupaten Klaten. Ditemukan berbagai macam bangunan candi yang diperkirakan dibangun oleh kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Dahulu bangunan candi digunakan sebagai tempat ibadah dan upacara keagamaan agama. Salah satu candi yang terdapat di Klaten ialah Candi Merak. Candi ini ditemukan di Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko. Bangunan Candi Merak berlatar belakang agama Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-8 dan 9 Masehi pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Merak memiliki ukuran panjang 8,86 meter, lebar 13,5 meter, dan memiliki tinggi 12 meter. Nama Merak diperkirakan diambil karena di wilayah sekitar candi banyak terdapat sarang burung merak. Candi Merak terdiri dari 1 candi unduk yang berdenah bujur sangkar yang menghadap ke timur, dan juga terdapat Candi Perawa yang jumlahnya 3 yang menghadap ke barat. Selain itu terdapat juga tangga masuk di sebelah timur candi yang memiliki pipi tangga berhiasan kalamakara. Bagian tubuh terdapat 5 buah relung. Salah satunya terdapat arca Durga Mahi Sasura Mardini.
Atap candi terdiri dari 3 tingkat dan berbentuk bujur sangkar yang dihiasi oleh 12 relung. Terdapat 1 relung yang memiliki relief archer duduk di atas Padmasana. Candi Merak sejak ditemukan telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran pertama terjadi pada bagian kaki candi dan tubuh yang dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2010. Pemugaran bagian atap candi dilakukan pada tahun 2011. Pemugaran dilakukan dengan mengganti batu-batu penyusun candi yang telah lapuk dan rusak dengan batu baru yang sesuai. Saat ini Candi Merak telah tersusun dengan rapi dan terawat. Selain itu, ada juga Candi Karangnongko. Candi Karangnongko ditemukan kembali pada tahun 1970-an. Candi seluas 9,9 meter ini berupa reruntuhan candi dengan tinggi kira-kira 0,50 meter. Terdapat bangunan candi induk dan beberapa reruntuhan yang dikelompokkan di sudut-sudut halaman candi yang merupakan bagian dari candi induk. Pintu candi ini menghadap ke arah barat. Bangunan candi ini berbahan dasar batu andesit dan beberapa menggunakan batu bata serta memiliki bentuk relatif bulat. Berdasarkan karakteristik tersebut, candi ini diperkirakan sebagai candi agama Hindu dan dibangun sekitar abad 8 sampai 9 Masehi. Di sekitar candi masih terlihat sebaran batu yang kemungkinan adalah bagian bangunan candi. Di halaman candi masih tersisa fragmen arca bagian perut ke bawah dalam posisi duduk bersila dengan telapak tangan di atas lututnya. Selain itu, ada juga Candi Umbul, sebuah situs bersejarah berusia ratusan tahun di Magelang, Jawa Tengah yang konon menjadi tempat pemandian putri raja masih dapat digunakan hingga kini. Situs kuno ini bernama Candi Umbul. Ini konon berasal dari zaman kerajaan Mataram kuno sejak abad ke-8 Masehi. Candi Umbul ini dulu adalah peninggalan Mataram kuno sekitar abad 8 Masehi, termasuk peninggalan tua sebelum Candi Borobudur. Candi Umbul ini adalah satu candi yang tertua di Magelang. Konon menurut cerita di tempat ini, dahulu para putri-putri raja mereka datang ke sini dan mandi di sini, kata Iswanto, juru pelihara Candi Umbul. Sebelum ditemukan, Candi Umbul terpendam di dalam tanah di lahan persawahan warga setempat. Aliran kali Elo saat banjir kelap membanjiri lahan tempat candi berdiri. Sampai kemudian salah satu warga yang kebetulan sedang membuat kolam menggali ke dalam tanah, tiba-tiba menemukan bebatuan yang mirip dengan struktur candi. Batu-batu ditemukan banyak jumlahnya dan membentuk struktur seperti kolam. Warga tersebut terus menggali hingga terlihat sebuah kolam bekas tempat pemandian kuno. Di tengah-tengahnya air panas memancar keluar dari mata air atau umbul. Di sekitar kolam itu juga ditemukan 2 buah candi kecil seperti gerbang saat masuk.